Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Yasin. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa prodi Ekonomi Syariah kelas 6B dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan di sini izinkan saya untuk memaparkan mengenai penjelasan analisis gaya hidup dan budaya konsumen di masyarakat. Nah, sebelumnya di sini akan saya berikan contoh gaya hidup. Karena apa? Karena gaya hidup itu sudah tidak asing lagi bagi pandangan kita. Di lingkungan sekitar itu sudah banyak orang-orang yang mengikuti tren yang berkembang pada saat ini. Nah, di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eh, gaya hidup itu dijelaskan bahwasannya gaya hidup itu adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Contohnya semisal tadi, orang itu kalau sekarang itu sudah terhadap media massa atau media sosial. Nah, semuanya itu telah memegang handphone. Nah, itu adalah salah satu dari gaya hidup. Kemudian dalam sebuah perkembangan zaman, modernisasi ada suatu hal yang digunakan dalam menunjuk pada berbagai tahapan perkembangan sosial atas industrialisasi, pertumbuhan ilmu dan teknologi. Negara bangsa modern, pasar dunia kapitalis, urbanisasi, dan berbagai unsur infrastruktur lainnya. Nah, penyebab masyarakat telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan informasi dalam waktu singkat melalui teknologi satelit dan komputer. Masyarakat yang terpengaruh budaya global secara standar atau sadar atau tidak telah memiliki suatu pola perilaku baru yang khas. Nah, pola perilaku tersebut merupakan sebuah proses pembentukan gaya hidup. Pola perilaku itu ibaratkan sebuah alur dalam menciptakan sebuah gaya. Contohnya semisal tadi, bagaimana alur teknologi itu semakin berkembang sehingga dengan perkembangannya teknologi itu bisa memikat perhatian seluruh masyarakat sehingga masyarakat itu terpengaruh terhadap dunia teknologi atau dunia sosial media. Nah, kemudian selanjutnya di sini dijelaskan budaya. Nah, budaya itu apa? Kebudayaan merupakan hal yang diciptakan, suatu hal yang dihasilkan oleh manusia setelah mempelajari sebuah hal tersebut. eh, Oleh manusia tersebut itu dilakukan sesuai kebiasaan yang ada. Contohnya semisal kebudayaan yang telah kita kenal semenjak dulu, sudah lama kan, yaitu budaya berdoa bersama. Ya, berdoa bersama itu kan termasuk salah satu budaya yang diciptakan oleh para ulama-ulama Nusantara. Nah, itu adalah budaya yang diciptakan kemudian dilakukan, dikembangkan, dan sampai sekarang diterapkan di masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian di sini terdapat dasar modernisasi dalam tahapan sosial. Karena tahapan sosial ini adalah ibaratkan alur antara kedua budaya dan gaya hidup. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan industrialisasi, pertumbuhan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, negara bangsa modern. Yang keempat, pasar dunia kapitalis. Yang kelima, urbanisasi dan berbagai unsur infrastruktur lainnya. Kemudian budaya. Nah, budaya ini memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perkembangan perilaku konsumen. Nah, dalam memenuhi suatu kebutuhan, sebab kebutuhan konsumen, konsumsi di dalam masyarakat kapitalisme global tidak sekedar sarana pemenuhan nilai kegunaan dalam pengertian sempit, akan tetapi merupakan cara membangun nilai-nilai simbolik. Konsumsi ini membentuk gaya hidup konsumtif ditopang oleh proses penciptaan diferensiasi secara kontinu melalui mekanisme tanda citra dan makna-makna simbolis. Artinya, gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi kebudayaan. Karena kenapa? Gaya hidup itu sangat erat dengan adanya kebudayaan. Nah, oleh karena itu budaya dan gaya hidup itu memiliki suatu ikatan yang erat. Nah, ketika gaya hidup kita diterapkan atau semuanya berpengaruh terhadap gaya hidup, maka otomatis nanti berkemungkinan budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena atas pandangan eh, masyarakat itu berpindah kepada minatnya gaya hidup. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai kesimpulan saya mengenai analisis gaya hidup dan
budaya konsumen di lingkung di masyarakat. Kurang lebihnya saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.